Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah SWT. Pada saat ini kita diberikan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Disabdakan Rasul, katsirun maqbudun minan nas, banyak manusia itu lalai ya dua nikmat ini. Yang pertama as-sihah wal fakhar, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dua nikmat ini Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada subuh ini, sehingga dengan datangnya kita ke masjid, langkah kanan kita, kaki kanan kita mendapatkan pahala, dan juga langkah kaki kiri kita menghapuskan dosa. Begitu juga berangkatnya dan begitu juga pulangnya. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sangat mencintai Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu cinta kita wujudkan dengan banyak mengucapkan salawat kepada beliau, dengan yang sering kita sampaikan ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, hari ini minggu kelima ya. Saya tanya imam, minggu kelima ini ada enggak? Kita isi ada. Nah, jadi bulan ini agak istimewa. Nah, 5 minggu kita mengaji. Tapi tetap bahasannya kita membahas tentang akidah. Karena di dalam jadwal yang telah diberikan kepada saya itu, di dalam papan pengumuman itu masalah akidah. Sehingga ini akidah ini memang pelajaran yang berat ya. Kalau fikih salah itu mendapatkan satu pahala. Kalau fikih itu benar mendapatkan 2 pahala. Itu bedanya belajar fikih, Pak. Kalau belajar fikih itu mendapatkan, kalau salah dia dapat 1. Nah itu. Tapi kalau benar mendapatkan 2 pahala. Itulah namanya fatwa. Kalau fatwanya salah itu mendapatkan 1 pahala, kalau benar mendapatkan 2. Tapi kalau tauhid nih, kalau salah syirik. Nah, itu aja bahasanya. Nah, itu banyak memang di mana-mana pelajaran akidah ini sangat berat. Karena itu adalah fondasi dengan keimanan kita. Maka dari itu saya cari-cari buku. Saya jumpakanlah ada satu buku. Buku itu yang bernama Jawahirul Kalamiyah. Jawahirul Kalamiyah ini kalau bahasa kitanya ucapan permata-permata yang bercahaya.
Jadi buku ini sangat mudah didapatkan ya. Buku ini sangat mudah didapatkan dan harganya pun murah gitu. Kalaupun kita malas beli buku, umpamanya sudah bisa buku ini kita download. Ini. Belinya di mana? Ini waktu itu saya beli di Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi tidak perlu sekarang ini kita ke Jawa Timur. Cukup aja dibuka handphone gitu. Buka download Shopee, harganya sangat murah, Rp18.000. Nah itu, kalau pada tanggal-tanggal cantik nanti bebas ongkir. Umpamanya besok tanggal 11 bulan 11, nah gitu. Nah, ya ibu-ibu tahu tuh kan? Nah, saya kalau pada tanggal-tanggal cantik itu 10 bulan 10, 11 bulan 11, itu nanti saya buka itu. Nah, karena saya kalau cari-cari buku itu nggak perlu lagi jauh-jauh. Nah, ya Pak Aladin ya. Cari bukunya ke Jawa Timur, cari bukunya ke Jawa Tengah, di Jakarta, di Semarang gitu kan. Tapi diantar orang untuk rumah dengan harga yang murah gitu. Nah itulah teknologi sekarang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mencari buku ini mudah ya. Jadi nama bukunya Jawahirul Kalamiyah, tampilannya macam ini, hanya tipis saja. Tapi dalam bentuk lex dan bestseller. Dalam buku ini diceritakan, diajarkan tentang akidah. Ma huwal akidah? Apa itu akidah? Akidah itu berasal dari aqada yaqidu aqidah, keyakinan. Nah, jadi berangkat dari situ. Akidah itu berangkatnya dari aqada yaqidu aqidah, keyakinan. Kalau boleh kita tuliskan itu mungkin ya ini fasilitas saja mungkin. Jadi akidah itu berangkatnya dari titik poinnya di sini. Jadi aqada yaqidu akidah, ada keyakinan. Keyakinan kita kepada siapa? Keyakinan kita kepada Allah. Inilah pondasinya, Pak. Keyakinan kita kepada Allah. Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menumbuhkan kita, Allah yang mengasih makan kita, Allah yang mematikan kita. Allah nanti yang menghisap kita, Allah yang memasukkan kita ke dalam surga. Ini akidah. Jadi akidah ini ikatan batin kita kepada Allah. Jadi kalau tidak ada ikatan ini, maka akan runtuh dia. Jadi itu, tidak ada ikatan ini nanti akan runtuh. Itu yang namanya akidah. Sehingga kalau bahasa kita disederhanakan, akidah ini kalau di dalam kehidupan itu dinamanya akad. Umpamanya suami istri ada akad ya kan? Ya namanya akad nikah. Jadi akad nikah itu ada suatu ikatan. Ikatan apa namanya? Ikatan akad nikah. Ya itu. Jadi inilah akidah ini. Maka dengan inilah aqada yaqidu akidah, kita berpijak kepada satu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah memang kalau kita ibaratkan akidah ini seperti pondasi, Pak. Pondasi. Kalau pondasinya lemah, nah itu umpamanya tak bagus, bangunan itu akan miring. Ya. Bangunan itu nanti akan roboh. Itulah akidah. Maka akidah ini harus kita betul-betul tanamkan dalam kehidupan. Bagaimana akidah kita? Tentu akidah yang dimaksudkan di sini definisinya adalah al-aqidah huwal umurul lati ya'taqiduha
alal Islam, yaitu keyakinan kita benar-benar yazmuna alal Islam, betul-betul mantap terhadap Islam ini. Jadi di sini dikatakan akidah itu al-umuru al-umurul aqidatu jadi perkara yang ini adalah akidah kita yajmuna alal Islam. Yajmuna itu mantap. Jadi tidak ada keraguan lagi kita dalam Islam ini. Sampai begini. Perkara yang kita yakini tidak ada sikit pun ada keraguan tentang Islam ini. Kan tidak ada ragu kita kan Pak ya? Kan ada gitu, ada keraguan. Jadi sehingga nanti kita akan jumpai di sini umpamanya tentang keimanan biwujudillah, tentang adanya Allah. Biwujudillah, adanya Allah, baik itu bisifatihi tentang sifatnya, wa af'alihi tentang af'alnya, kemudian dengan bizatihi dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Memang disinilah nanti pembahasan itu, kalau salah memang lari dia Pak. Keyakinan kita tentang perbuatan Allah, keyakinan kita tentang sifat-sifatnya Allah, dan keyakinan kita tentang umpamanya zatnya Allah. Nah, itu. Maka di buku ini dijelaskan tentang akidah ini. Sehingga jangan sampai nanti kita salah memahami tentang umpamanya sifatullah, sifat Allah. Sifat Allah itu kan ada 20 ya Pak ya. Yang lazimnya itu ada 13. Yang lazimnya itu ada 13. Mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, qudrat, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi yang 13 ini harus betul-betul kita mantapkan. Baru nanti kaunuhu ya, sampai nanti mutakalliman. Inilah dalam artian bahwa yajmuna alal Islam. Jadi akidah kita itu betul-betul mantap tentang keislaman, tentang keimanan. Nah ini. Itulah yang kita contohkan tadi dalam Al-Qur'an kita bacakan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Ini kan akidah ini, keyakinan. Katakan Allah itu esa. Jadi dalam artian bahwa esanya Allah itu, bagaimana esanya Allah itu? Esanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan kita. Allah itu ada. Allah itu ada. Apakah Allah itu adanya sama dengan kita? Kalau kita ada kan ada ibu bapak kita, kan gitu Pak ya. Ada ibu bapak kita, adanya ibu bapak kita, ada datuk nenek kita. Adanya datuk nenek kita, adanya apa lagi kata situ? Onyang namanya, apa namanya? Moyang-moyang kita. Sampai nanti adanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Nah ini. Itu tentang wujudnya kita, adanya kita. Jadi wujudillah, adanya Allah itu laisa ka wujudina, tidak sama dengan adanya kita. Nah ini. Itulah dijelaskan di sini. Qul huwallahu ahad, katakan ya Muhammad, Allah itu esa. Esa itu esa bi af'alihi,
wa sifatihi wa zatihi. Esa pada perbuatannya, esa pada sifatnya, dan esa pada zatnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, harus betul-betul memahami ini, takut kita salah gitu. Jadi esa pada zatnya itu tidak sama dengan kita. Kalau kita ini kan mempunyai zat, mempunyai nasir, bisa diraba. Ikan gitu Pak ya. Punya zat, baca katakanlah punya anasir yang berasal dari air, berasal dari api, berasal dari tanah, dan berasal dari angin. Itu kan anasir kita. Itu anasir kita. Nanti semuanya itu akan pulang. Akan pulang. Anasir ini akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita meninggal, daging kita ini akan menjadi tanah kembali. Kemudian air kembali dia kepada air kembali, kering balik badan kita. Kemudian angin tidak ada lagi nyawa pada diri kita. Kemudian api tidak ada lagi rasa panas. Tidak ada lagi panas-panas. Wujudillah, wujud Allah itu tak sama dengan itu. Nah ini. Itulah kita bedakan kita ini, bahwa kita ini makhluk. Makhluk ciptaan Allah. Laisat kewujutina, tidak sama dengan wujudnya kita. Ya, wujudnya kita, sehingga di sini meyakinkan kita al-umuru ya'taqiduha yajmuna alal Islam. Kita yakin hal-hal yang demikian itu, kita berakidah kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat wujud. Itu yang pertama. Jadi inilah yang dijelaskan dalam buku ini, bahwasanya nanti akan kita pelajari tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang 20 itu. Nah ini. Jadi yang kedua, wujudillah itu bi'af'alihi, dengan perbuatannya. Kita yakin dengan perbuatan Allah, ya, sekecil apapun, sehingga di dalam Al-Quran dikatakan la tataharraku illa biiznillah. Nah, sampai begitu, la tataharraku illa biiznillah. Tidak ada bergerak di dunia ini sikit pun kecuali diketahui oleh Allah. Tidak ada bergerak di dunia ini pun kecuali seizinnya Allah. Nah ini. Dalam artian bahwa semua yang tergerak ini adalah dengan izinnya Allah. Inilah makanya af'alullah di situ adalah wujud fi'liyah. Wujud fi'liyah. Maka dari itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tadi, itulah kita ni bergerak. Bergerak. Nah ini, itulah yang dikatakan sifatul af'al. Wujuduhu ka'adamihi wa af'aluhu. Dan perbuatan Allah itu la tataharraku illa biiznillah. Nah itu. Jadi kita ini tidak mempunyai sifat itu. Tidak mempunyai sifat kudrat. Nah itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kudrat, kuasa. Nah ini. Kuasanya Allah itu mutlak. Kalau kita, kuasa kita ada ya, tapi kuasa kita tidak mutlak. Kuasa kita tidak mutlak, tapi kuasa Allah itu mutlak. Umpamanya kesanggupan kita hanya apa? Hanya umpamanya sebatas tenaga kita. Sebatas pikiran kita. Sehingga apa-apapun yang ada di badan kita ini tidak kita kuasa. Tak kita kuasa, Pak. Umpamanya seperti kita sanggup tak melawan atau menahan? Sanggup tak kita menahan tidak tumbuh uban satu helai di rambut kita? Tak bisa kan? Satu contoh saja. Karena tidak kuasanya kita tidak bisa menahan tumbuhnya satu helai rambut atau uban. Tak bisa kita tahan.
Kenapa tak bisa kita tahan? Disebabkan kita tidak kuasa. Nah itu. Tidak kuasa. Umpamanya tidak bisa kita menahan napas kita ini lepas. Tak bisa kita tahan. Nah inilah, maka di sini dijelaskan bahwasanya al-umuru ya'taqiduha yajmuna 'alal Islam. Kita benar-benar yakin ya dengan keyakinan yang mantap tentang Islam. Inilah akidah. Jadi dalil kita yang sering kita baca dalam surah Ikhlas itu qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Yang kita sambung tadi, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada af'alnya. Af'al di sini adalah perbuatan, kemudian sifat itu nanti itulah yang nanti akan kita runut. Dalam buku ini nanti akan bisa kita runut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah lah tempat kita menggantungkan diri, menggantungkan permasalahan. Allahus Samad. Allah tempat kita menggantungkan permasalahan. Karena kita tahu bahwa kita ini ajizun, lemah. Yang kuasa itu Allah. Maka disitulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala permasalahan itu kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Sehingga nanti dengan doa-doa kita, dengan perbuatan-perbuatan kita yang tak seberapa, Allah akan kabulkan. Karena kita ini hanya minta. Allahus Samad. Allah lah tempat kita menggantungkan diri, mengadukan permasalahan. Karena masalah kita ini banyak. Masalah kita banyak. Ya, mulai masalah keluarga, mulai masalah pekerjaan, mulai masalah di dalam masyarakat, mulai masalah di dalam apa saja, ya. Bagi kita yang akidahnya kuat, ya, yajmuna 'alal Islam, akidah kita itu mantap, maka pasti kita ucapkan Allahus Samad. Allah lah tempat kita mengadukan permasalahan. Nah itu. Bagaimana? Itulah kita minta kepada Allah. Allah jamin itu. Allah jamin. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku itu bertanya ya Muhammad kepadamu, katakan inni qarib, aku itu dekat denganmu, dekat dengan mereka. Nah ini. Ujibu da'watad da'i iza da'an, akan aku kabulkan permintaan mereka iza da'an, apabila mereka mau minta. Sekarang ni apabila mau minta aja Pak. Itu. Mau minta. Mintanya sendiri-sendiri silahkan. Ya. Mintanya ramai-ramai berjamaah silahkan. Yang penting mau minta. Karena Allah itu maha kaya. Allah itu maha segala-galanya. Itu keyakinan kita. Jadi dijelaskan itu dalam surah Al-Baqarah 283 itu. Wa iza sa'alaka ibadi, apabila hambaku itu bertanya kepadaku, inni qarib, aku itu dekat. Kita ini dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku akan perkenankan, aku akan kabulkan permintaan mereka iza da'an, apabila mau mereka itu minta. Karena sekarang itu tinggal minta aja Pak. Itulah kita berlama-lama berdoa itu. Ya, berlama-lama berdoa. Minta kepada Allah. Segala mintalah. Nah, itu karena Allah menyuruh gitu. Ujibu da'watad da'i zada'an wal yastajibuni wal yu'minu bi. Mereka itu nanti akan kukabulkan permintaan apabila mereka dalam meminta itu dalam keadaan yakin. Nah, itu. Yakin kita Pak. Hanya saja kadang-kadang kita yang kita minta itu kita tak yakin. Nah, itu saja masalahnya. Kalau yakin insyaallah Allah berikan. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ya, kemudian mereka nanti akan aku kabulkan permintaannya apabila mereka itu yakin. Wal yu'minu bi. Inilah yang dikatakan yajmuna 'alal Islam. Akidah kita itu mantap kepada Islam. Jadi
Ini kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, artinya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama dengan apapun. Inilah yang sering kita ucapkan, kita baca. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat tauhid. Ayat-ayat tauhid. Maka yang pertama di sini dijelaskan bahwasanya al-aqidatu yazmuna alal Islam, alal Islam, kita yakin bahwa dan mantap dalam hati kita tentang keimanan dan keislaman. Kemudian dijelaskan lagi ma ma'nal Islam, apa itu Islam? Setelah tadi akidah kita kuat, baru kita masuk kepada Islam. Mahwal Islam. Di sini dikatakan al-Islamu, Islam itu adalah qaulun al-iqraru bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa af'alun bil arkan. Jadi ada satu rangkaian dia, ada satu rangkaian. Setelah tadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang mantap, baru tadi qaulun bil lisan. Qaulun bil lisan. Qaulun bil lisan itu kita ucapkan, kita ini bahwasanya mantap keimanan kita. Kemudian tasdiqun bil qalbi, kita yakini sebenar-benarnya dalam hati. Yang kemudian baru wa af'alun bil arkan, kita laksanakan Islam itu dengan sebaik-baiknya. Di sinilah Pak. Jadi sehingga kita tengok iman orang itu kuat atau tidak itu nanti kita jumpai. Kita jumpai bagaimana? Kalau dia mengatakan dia beriman, dia yakin dia beriman, apakah dia af'alun bil arkan ini? Apakah dia dapat mengerjakan dengan perbuatan? Ini nanti kita dituntut di situ. Wa af'alun bil arkan. Barulah nanti aqidatul kamil, barulah nanti al-imanul kamil, baru al-insanul kamil. Barulah dikatakan dia manusia yang sempurna, baru dia iman yang sempurna, baru nanti baru akidah yang sempurna. Diunjukkan dengan wa af'alun bil arkan, dilaksanakan dengan perbuatannya. Jadi di situ akidah tadi kita ini kan kita rumuskan dia. Kemudian yang pertama tasdikun bil qalbi. Dibenarkan dalam hati. Hati kita sudah tidak ada lagi menolak. Kita benarkan dalam hati. Tidak ada lagi menolak sikit pun dari perintah Allah ini. Kan tidak ada menolak dari perintah Allah ini kan? Nah, kita. Umpamanya dalam hati kita tidak ada lagi menolak tentang wujudnya Allah. Kemudian tidak ada menolak nanti lagi tentang hari kiamat. Tidak ada menolak lagi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti solat. Kenapa ya solat subuh itu 2 rakaat? Enggak usah dibahas lagi. Kenapa ya solat zuhur itu 4 rakaat? Enggak usah dibahas lagi. Ya, mengapa itu umpamanya zakat itu umpamanya diwajibkan? Nah, gitu kan? Kadang-kadang kan kita analisa lagi macam-macam kadang-kadang. Ah ya, itu. Kita ini kan yang gitu-gitu itu dibahas enggak juga tuntas, Pak. Umpamanya mengapa solat subuh itu 2 rakaat ya? Mungkin harus habis subuh itu kita harus bekerja. Itu hanya analisa-analisa yang tak pasti itu. Nah, mungkin habis itu kita kerja mungkin. Nah, kalau zuhur itu kenapa 4 rakaat ya? Kenapa dibacanya pelan tak kuat itu? Itu tidak bisa kita analisakan sampai tuntas. Jadi tasdikun bil qalbi. Jadi yang pertama kita benarkan dengan dalam hati. Hati kita ini menerima ya, menerima wujudillah, menerima sifatullah, menerima af'alullah, menerima Al-Qur'an, menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tasdikun bil qalbi. Kita benarkan dalam hati.
dalam hati kita dibenarkan. Yang kemudian, yang kedua, setelah tasdikun bil qalbi, kemudian kita ucapkan dengan lisan, wa iqrarun bil lisan. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita. Kita ucapkan dengan lisan kita. Itulah selalu kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini kita selalu ucapkan itu. Jadi wa iqrarun bil lisan, yang terakhir ini, yang ketiganya, wa af'alun bil arkan. Jadi kita laksanakan dengan rukun-rukun Islam itu. Jadi af'alun bil arkan inilah nanti yang apa nama itu, yang agak beratnya itu. Kenapa? Kalau meyakini ringan, iya kan itu. Allah Subhanahu wa taala kita yakin, Dia menciptakan kita, Dia menghidupkan kita, Dia memberi rezeki kepada kita, ya, Dia memberikan semuanya pada kita. Kita yakin itu ringan. Ya. Kemudian wa aqrarun bil lisan, kita ucapkan dengan lisan kita. Nah itu. Amanna billah summa istaqim. Saya beriman kepada Allah, insyaallah saya istiqomah. Iman ini tidak akan berubah walaupun apa tantangannya. Beginilah umpamanya kan. Kemudian wa af'alun bil arkan. Kita laksanakan dengan rukun-rukun dan perbuatan. Inilah nanti masuk kajian-kajian fikih itu. Jadi sejalan dia, Pak. Sejalan dia. Wa af'alun bil arkan ini kita laksanakan dengan perbuatan. Perbuatan itulah yang nanti akan dinilai. Itulah namanya amal, amal ibadah. Jadi kalau tauhid itu hanya mengesahkan Allah, baik itu dengan perbuatannya, baik itu dengan sifatnya, baik itu ketetapannya, baik itu nanti tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari yang kemudian, iman kepada qada dan qadar. Itu nanti ada bahasan tersendiri. Jadi maka inilah yang dikatakan af'alun bil arkan. Kita yakini hal-hal yang demikian tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan begini. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan itu nanti dalam bentuk yakin kita ini. Innallaha sami'un basir. Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Kita yakin itu kan? Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Bagaimana menerjemahkan keyakinan ini dalam aplikasi kehidupan kita? Kalau tahu kita Allah itu Maha mendengar, artinya semua yang kita ucapkan itu didengar Allah. Kemudian Allah itu Maha melihat, semua yang kita lakukan dilihat Allah. Umpamanya kita masuk rumah, rumahnya dikunci. Ya, kita masuk kamar, kamarnya dikunci. Dalam kamar itu kita melakukan dosa. Kan itu. Dalam kamar itu kita melakukan dosa. Apa dosanya? Kita contohkan, ini sederhana. Dosanya apa? Kita di kamar itu umpamanya kita buka TV atau kita buka handphone, kita menonton yang berdosa. Orang tak tahu, anak-anak tak tahu, istri tak tahu, tapi Allah tahu. Kan di situ pemahaman ini. Ya kan orang tak nampak. Ya kan? Anak-anak tak nampak. Tapi Allah melihat. Ya di sini. Jadi situ memahami tadi bahwasanya Allah itu melihat, innallaha sami'un basir, dan juga mendengar. Begitu juga
apa-apa yang kita ucapkan, segala yang kita ucapkan itu di dalam Al-Qur'an, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang kamu ucapkan semuanya dicatat oleh malaikat. Malaikat apa? Raqib, mencatat kebaikan, atid, mencatat keburukan. Jadi tidak ada tersembunyi sedikit pun di hadapan Allah. Maka kita ini nanti akan ditunjukkan segala rekaman-rekaman kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua waktu, dua tempat. Pertama, nanti rekaman kita hidup ini akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sewaktu kita menghadapi sakaratul maut. Menghadap sakaratul maut itu nanti rekaman itu diputar, Pak. Kalau dia menengok rekaman jejaknya di dunia ini amal soleh, ya, maka dengan amal soleh itu nanti akan tergambarlah bahwasanya tempat yang mulia surga. Maka dia mati dalam keadaan senyum dan husnul khatimah. Jadi nanti apabila nanti jejak rekam di dunia ini katakanlah ditunjukkan Allah amal jelek kita, perbuatan kita dan lain sebagainya. Dengan itu kita merasa ketakutan, terbayanglah nanti ditunjukkan tempatnya adalah dosa itu di neraka. Maka innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Keyakinan kita, akidah kita yang kita tanamkan bahwasanya dengan itu, oh ya, keyakinan saya kepada Allah, Allah itu maha melihat, mendengar, Allah itu maha melihat. Saya ini tak bisa melakukan kejahatan. Kenapa? Kejahatan saya dilihat Allah Subhanahu wa taala. Semua jejak rekam perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Inilah satu keyakinan. Inilah timbul. Itulah akidah tadi. Nah ini. Jadi kalau tidak kuat akidah kita, maaf. Kalau tidak kuat akidah kita, hanya kuat ibadah kita, ibadah kuat, akidah tak kuat. Itulah kita jumpai orang solat, orang puasa, orang umroh, orang haji, tapi dia masih dosa banyak dia lakukan. Ya, masih banyak dilakukan. Kenapa? Dasarnya tak kuat. Ya, ibadahnya kuat tadi, solatnya, puasanya, hajinya dan segala macamnya, sedekahnya. Kenapa tadi? Karena akidahnya tak kuat, tak sampai dalamnya kepada itu bahwasanya Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Akhirnya apa? Yang baik dia kerjakan, yang jahat pun dia kerjakan. Kenapa? Dia terlanggar itu. Nah, itu. Sekira pengantar itu saja. Waktu suruh sudah sampai, saya tengok jam ya, ya, 5 menit lagi. Ada bertanya? Nah, tak ada. Ada waktu 5 menit. Baik, kita lanjutkan. Nampaknya tidak ada bertanya. Jadi kembali kita pada akidah ini adalah kacamata hati kita. Kacamata hati kita. Itulah akidah itu, banyak orang menyebutkan letaknya di hati. Karena hati ini tidak pernah dibohongi. Letaknya di hati. Ya, akidah itu ada satu kepercayaan kita kepada Allah, letaknya di hati. Itulah kenapa kita setiap tasyahud itu, ya, dari ini nanti tasyahud itu kan ini dalam bentuk isyarat. Ini nanti langsung kepada akidah kan. Langsung isyarat, dari isyarat ini nanti ada urat ini sampai ke hati.
Ya, dari hati ini tembus ke aras. Tembus ke aras. Di aras itu nanti ada malaikat muqarrabun. Malaikat muqarrabun mengatakan bahwasanya ada hambamu ya Allah di bawah minta. Ada hambamu yang bertaubat di bawah. Ada hambamu bertaubat di bawah. Maka mintalah apa yang kita minta. Jadi itulah ada sebagian dari kita itu dalam fikih ya. Kalau fikih itu kawasannya kan tadi pendapat-pendapat ulama, ada menterjemahkan hadis, ada yang tidak menterjemahkan hadis, ada yang pendapat ulama. Inilah malaikat muqarrabun tadi. Setelah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dalam artian sampai ke hati kita, jantung kita ini ke hati kita. Di sini hati ini akan nanti tembus ke aras. Di sana akan ditangkap oleh malaikat muqarrabun, sinyal itu disampaikan kepada Allah, ada hambamu di Masjid Darul Aman, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang sih. Itulah keimanan. Jadi kalau keimanan itu sudah kuat, maka firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah akan dia terima. Akan dia terima dengan artian bahwa ini sudah menjadi keyakinan saya, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keyakinan. Di sini nanti akan kita bahas mulai dari sifat-sifat Allah itu, kemudian wujud qidam baqa 20, kemudian mustahil, kemudian ada 20, yang jaiz 1, kemudian sifat Nabi 4, kemudian lawannya 4, kemudian itulah nanti kita rumuskan dalam satu kitab ini. Memang buku ini kalau kita pelajari tipis, tapi isinya padat. Isinya padat. Jadi supaya nanti ini terjemahannya sudah ada. Terjemahannya sudah ada. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, jika ibu-ibu lah jika buka-buka Shopee, nanti buka aja buku Jawahirul Kalamiyah. Walaupun di Jawa Timur belinya sampai ke rumah 18.000 cuma, enggak mahal kok. Ya, murah aja 18.000. Nah ini. Ya, bukunya ada, ini yang terjemahnya pun sudah ada. Sudah ada. Kenapa? Harus kita agar keyakinan itu betul-betul mantap, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari tasdikun fil qalbi, kemudian kita ucapkan, kita yakini dalam hati, wa qaulun bil lisan, kita ucapkan dengan lisan, wa afalun bil arkan, dan kita yakini dengan kita laksanakan dengan perbuatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini saja tausiah kita, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi tentang kegiatan kita di masjid ini, alhamdulillah kita sudah mengadakan evaluasi tadi malam. Ya, tetap kita melaksanakan kegiatan ini full seperti biasa untuk bulan berikutnya. Karena kemarin satu bulan pertama bulan Oktober itu penjadwalan pertama, setelah kita tengok animo masyarakat sangat antusias, maka dari hasil rapat tadi malam tetap kegiatan ini kita tumbuh hidupkan, kita tumbuh kembangkan. Hanya saja memang ada satu keputusan ya, ada satu keputusan, dan keputusan ini belum dilaksanakan. Jadi setiap kajian-kajian Bapak Ibu nanti garim atau pengurus masjid menjalankan bakul. Ya Pak, harus kita sampaikan ya Pak RW ya. Kita sampaikan. Ya, dulu kan belum kita buat. Dari hasil evaluasi rapat tadi malam bersama pengurus ya. Setiap kajian kita jalankan bakul. Nanti jika ada bakul itu berjalan ya seikhlasnya lah ya. Karena salah satu yang saya baca dalam hadis ya, impak yang paling baik itu di waktu subuh. Waktu subuh, artinya waktu pagi ya, waktu pagi. Nah, sehingga umpamanya kalau kita nanti ada kajian walaupun hari-hari apa, nanti akan dijalankan oleh bakul, dan uang itu nanti uang dimasukkan dalam bentuk kegiatan gitu ya Pak ya tadi malam ya. Nanti akan dipegang oleh bendahara untuk kegiatan kita. Kemudian tahsin kenapa menurun, kita kaji kemarin tadi malam, disebabkan ternyata memang tahsin itu kita dari maghrib sampai isya. Jadi orang dari rumah belum makan.
Jadi alhamdulillah ibu-ibu majlis taklim menyanggupi ya untuk snack. Itulah tu. Untuk snack dari maghrib sampai isyak itu isyak baru snacknya keluar. Ibu-ibu majlis taklim menyanggupi, alhamdulillah. Itu yang kita apakan. Nanti ibu-ibu majlis taklim minta bantu kami ya. Kami tidak tahu dari mana snacknya, tapi kita harapkan setiap tahsin itu habis solat isyak itu ada snack. Kalau airnya air putih biasa saja. Ini informasi. Kemudian masjid kita ini sudah mulai ramai. Ya, keramaian ini tetap kita jaga protokol kesehatan, pandemi masih ada. Satu-satunya saya tengok masjid yang sekarang ini disiplin pakai masker kita. Saya masjid lain saya masuk enggak begitu kali ya. Seperti di Ar-Rahman, seperti di apa. Mereka sudah banyak yang tak bisa lagi diatur orangnya. Kalau alhamdulillah jamaah kita di sini disiplin karena kita sepakat sama-sama masih mengingatkan. Itu sepakat kita sama-sama mengingatkan, prokes ini kita jaga, karena kita takut nanti ya ada klaster baru yang timbul dari masjid. Jangan sampai itu ada. Ini saja kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.